Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita bersama-sama belajar bahasa Arab dari nol sampai bisa menggunakan kitab Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Masih di dalam pembahasan perkenalan, seputar perkenalan dan pertemuan pertama dengan orang asing nih. Nah, sebenarnya 2 episode yang lalu sebenarnya sudah selesai. Jadi perkenalan itu ya isinya seperti itu gitu kan. Dan kalimat-kalimatnya, mufradat-mufradatnya atau kosakatanya semuanya akan berputar di pelajaran yang sudah kita lalui pada pertemuan yang lalu. Jadi teman-teman, kalau pertemuan yang lalu sudah menguasai percakapannya, nah kalian sudah bisa mulai mengisi atau mulai mengerjakan soal-soal yang ada di buku ini. Jadi setelah ini akan masuk ke dalam latihan-latihan aja. Banyak latihan-latihannya daripada kosakata baru. Jadi sebenarnya udah selesai pelajaran tentang perkenalan. Nah, ada beberapa tambahan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai tentang adat atau jumlah atau nomor ya. Nah, teman-teman bisa langsung buka di halaman yang ke-9 ya, teman-teman. Di halaman ke-9 ada tulisannya di situ mufradatun idhofiyah. Artinya adalah kosakata tambahan yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan perkenalan, tapi secara umum mufradat idhofiyah ini dia dibutuhkan di setiap kondisi. Ya, namanya nomor-nomor kalian harus paham dan kalian harus hafal karena itu penting banget ya. Nah, kita akan belajar nomor atau jumlah dan bilangan pada pertemuan kali ini. Unzur, lihat, wastami dan dengarkan, wa'id dan ulangi. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima. Jadi di sini kita belajar 1 sampai 5 dulu. Nah, selanjutnya ada latihan katanya sil bainal adadi was suratil munasibah. Harusnya kalian paham ya, sudah lihat gambarnya udah langsung paham. Jadi tinggal dicocokin dengan angka-angkanya aja. Kemudian rattibil adat, urutkan sesuai urutan. Nah, yang berkaitan dengan native yang kalian nggak ada kasetnya, jadi jangan dikerjakan. Lanjut ke halaman nomor 10, At-Tarakib An-Nahwiyah. Pembahasan tentang keluarga negaraan, teman-teman. Jadi di situ, kalau kalian perhatikan, kita kalau berkata saya adalah orang yang berkebangsaan Indonesia, harusnya kan ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Tapi ini kepanjangan, gimana cara meringkaskannya? Nah, di dalam bahasa Arab kalian sebenarnya tinggal menambahkan ya nisbah namanya. Ya nisbah. Tulis ya, dicatat ya teman-teman ya. Ya nisbah ini untuk menandakan kalian adalah orang yang berkeluarga negaraan Indonesia kalau dalam kasus kita contohnya. Ana Indonesi. Jadi bukan ana min Indonesia, tapi ana Indonesi. Kalau Turki berarti ana Turki. Berarti ya di akhirnya itu, ya di akhirnya adalah ya unisbah. Contohnya dari Misr. Ana Misri. Itu ya unisbah di akhirnya. Berarti saya berkeluarga negaraan Mesir. Dan begitu seterusnya. Jadi negara apapun kalau kalian akhirnya kalian kasrohkan dan kalian tambah ya Australia, Ameriki contohnya, Kanadi, Yamani ya. Nah, itu semuanya artinya adalah berkebangsaan titik-titik negara tertentu. Nah, kalian bisa lihat Turki, Misriyatun ya. Dan juga ingat ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ada namanya isim yang muzakkar. Muzakkar itu artinya isim yang sifatnya dia itu laki-laki atau tidak memiliki tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang seperti hak di akhirnya gitu ya. Nah, ada juga isim-isim yang dia itu muannats. Dalam artian dia akhirnya adalah tak marbutoh. Nah, contohnya nih di dalam halaman nomor 10, misriyatun. Misriyatun itu tak marbutoh di akhirnya karena untuk perempuan. Kalau misriyun ini untuk laki-laki, tidak ada tak marbutohnya. Halaman selanjutnya ada mufrodat atau kosakata yang sudah pernah kita pelajari, tinggal kalian hubungkan aja. Contohnya begini. Akhun mudarrisun, hadza akhi huwa mudarrisun. Ukhtun mudarrisatun, hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Jadi perlu teliti mana yang buat perempuan, mana yang untuk laki-laki. Lanjut lagi, coba ini ya apa namanya ber bercakap dengan diri kalian sendiri kalau kalian nggak punya teman di rumah menggunakan cermin kayak min aina anta, ana min Indonesia, saya dari Indonesia.
Min aina anti? Kamu dari mana? Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Ma jinsiyatuki? Apa kewarganegaraan kamu? Ana Indonesia. Jadi kalau kalian punya teman lebih baiknya dengan teman, kalau kalian nggak punya lebih baiknya kalian menggunakan cermin. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Di ismi ya itu jadi sebenarnya tadribat ini atau latihan-latihan ini lebih sistemnya ke pengulangan apa yang sudah kita pelajari di percakapan-percakapan yang di episode sebelumnya. Tinggal kalian baca sendiri-sendiri aja. Nah, di sini di halaman nomor 13 ada mulakhosut tarakib. Mulakhosut tarakib itu ringkasan dari semua pelajaran yang sudah kita ambil. Nah, ada ana, anta, huwa. Harusnya kalian sudah paham sampai sini artinya. Tinggal disambungin ana tolibun, ana mudarrisun, ana tobibun, ana misriyun, ana turkiyun, ana suriyun. Tinggal disambung-sambung aja. Latihan sedikit demi sedikit pengucapannya agar kalian juga lebih lancar. Nah, kalian juga bisa bedakan nih. Ini perbedaannya jelas banget di sini. Mana tatkala dia menjadi laki-laki, mana tatkala dia menjadi perempuan. Dalam artian muzakkar dan muannafnya bentuknya seperti apa? Di sini juga sudah disebutkan ya teman-teman ya. Terus pembahasan ya nisbah ya seperti anak Indonesia di sini juga sudah ditulis. Cara bertanyanya gimana, cara jawabnya gimana. Wah, ini lengkap nih di halaman nomor 13. Nah, untuk di halaman nomor 14 di situ sebenarnya lebih ke pemahaman atau pendengaran kita agar lebih bagus dalam makhorijul huruf. Jadi huruf-huruf bahasa Arab itu pengucapannya harus betul, harus fasih gitu ya. Kho betul-betul kho, bukan ha, bukan ha. Nah, ini lebih condong ke pendengaran native teman-teman. Jadi pelatihan cara mengeluarkan makhorijul huruf yang betul itu seperti apa? Nah, ini di halaman nomor 14. Huruf kho dan juga huruf kaf. Kalian juga bisa baca sendiri-sendiri. Secara umum, pertemuan kita dalam bab perkenalan sudah selesai teman-teman. Jadi selanjutnya kalian bisa latihan sendiri-sendiri, kalian baca sendiri-sendiri dari mulai penulisan. Di sini semuanya udah lengkap di bukunya. Nah, saya kedepannya akan membahas percakapan dan arti-arti dari setiap kosakatanya aja. Jadi gitu teman-teman. Saya kira cukup selesai dalam pembelajaran kita di bab perkenalan. Kalau kalian suka dan tertarik dengan pembahasan-pembahasan kita yaitu belajar bahasa Arab dari nol sampai jago dengan menggunakan Arabiah Baina Yadik, kalian like, komen dan juga subscribe channelnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.